perkenalkan, saya Dr. Faradi Bayaran, dokter yang bertugas pada siang hari ini. Di sini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan, yaitu pemeriksaan syaraf yang terdiri dari pemeriksaan motorik dan sensorik. Nah, saat pemeriksaan nanti mungkin agak terasa kurang nyaman, Pak. Namun saya akan meminimalisir ketidaknyamanan tersebut. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia, Pak? Sedia, Pak ya. Baiklah, Bapak. Mangga langsung berbaring saja, Pak. Pak ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencuci tangan menurut 6 langkah menurut WHO. Nah, Bapak, di sini saya akan melakukan inspeksi motorik. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fungsi motorik, terdiri dari inspeksi kekuatan dan tons otot, juga perkusi untuk melihat adanya faskulasi atau tidak. Nah, untuk yang pertama kita akan melakukan inspeksi pada kondisi motorik pada ekstremitas bagian atas dan juga ekstremitas bagian bawah. Nah, lalu dilihat apakah ada atrofi, pembesaran atau pengecilan atau tidak. Selanjutnya, kemudian kita akan lihat kontur dari ekstremitas bagian atas dan kontur ekstremitas bagian bawahnya. Kemudian kita lihat apakah terdapat pergerakan involunter dan fasikulasasi dan ekstremitas bagian atas dan ekstremitas bagian bawah. Baiklah Bapak, kita akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot ekstremitas atas dan bawah. Di sini untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk kekuatan pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Kita lakukan pemeriksaan bagi bagian ekstremitas bagian atasnya, Pak ya. Meluruskan Pak tangannya. Di sini saya akan meminta pasien menaikkan tangannya dan nanti akan diberikan tahanan. Bapak nanti tolong naikkan tangannya seperti ini, lalu saya akan berikan tahanan kepada tangan Bapak. Di sini Bapak tahan sekuat tangan Bapak ya, Pak ya. Baiklah Pak. Baiklah, angkat tangannya Pak. Baiklah, turunkan. Selanjutnya tangan satunya Pak. Baiklah, turunkan. Nah, di sini untuk pada kondisi pasien ini kekuatan otot pasien adalah 5. Dikarenakan pasien dapat menahan tahanan yang diberikan oleh pemeriksa dengan kuat. Baiklah Bapak, angkat lagi tangan Bapak yang kanan. Ini satunya lagi Pak. Nah, baiklah. Di sini untuk untuk kondisi nilai pasien adalah 4 dikarenakan pasien hanya bisa menahan tahanan yang ringan dari pemeriksa. Baiklah, Bapak angkat tangannya. Turunkan. Selanjutnya, Pak. Turunkan lagi. Nah, baiklah di sini untuk pasien di sini untuk kekuatan ototnya adalah 3 dikarenakan pasien hanya bisa menahan tangannya dengan gravitasi. Nah, lalu di sini baik Bapak angkat tangannya. Jika tidak bisa, Bapak bisa geser-geser tangan Bapak yang kanan dan kiri. Bisa geser-geser. Tentunya Pak, bisa Pak ya. Nah, di sini pasien untuk kekuatan ototnya adalah 2 dikarenakan pasien hanya bisa menggerakkan bagian ekstremitasnya. Lalu Bapak angkat tangannya Pak jika tidak bisa digeser, jika juga tidak bisa Bapak bisa gerakan jari-jari Bapak. Mungkin ya Pak ya. Nah, tentunya Pak bisa tidak digerakkan. Nah, baiklah. Untuk pasien ini kekuatan pasien adalah 1 karena hanya dapat menggerakkan ekstremitas bagian atasnya, yaitu hanya pada jari-jari. Nah, jika Bapak naik lagi kan tangannya Pak, jika tidak bisa digeser dan digerakkan jari-jarinya, maka nilainya adalah 0. Maka pasien mengalami total paralisasi dan paraplegia. Lalu itu untuk bagian ekstremitas atasnya sudah selesai. Nah, lalu untuk bagian ekstremitas bawahnya penting Pak diluruskan. Nah, yang pertama di sini saya akan memeriksa kekuatan bagian bawah, bagian ekstremitas bawahnya. Punten Bapak, mungkin kaki sama seperti tadi, untuk kaki kanannya diangkat Pak. Satunya Pak.
Nah, baiklah. Pada pasien ini untuk kekuatan ototnya adalah 5 dikarenakan pasien mampu menahan beban yang kuat. Lalu punten Pak, angkat lagi Pak. Satu lagi. Nah, untuk pasien ini untuk kekuatan ototnya adalah 4 dikarenakan pasien bisa menahan tahanan yang ringan dan dari pemeriksa. Bapak diangkat kaki kanannya. Lalu selanjutnya dan baiklah untuk pasien ini nilai kekuatan ototnya adalah 3 dikarenakan pasien hanya bisa menahan tekanan gravitasi. Baik, Bapak angkat kakinya, jika tidak bisa Bapak geser-geser Pak kakinya ke yang kanan dan kiri, geser. Nah, untuk pasien ini untuk nilai kekuatan otot pasien 2 dikarenakan pasien hanya bisa menggerakkan ekstremitas bagian bawah dengan menggerakkan hanya di satu sisi di tempat tidur saja. Nah, lalu yang terakhir, Bapak angkat kakinya, jika tidak bisa digeser juga, coba Bapak gerakan jari-jarinya. Gerakan, lalu digerakkan jari-jarinya. Nah, untuk kekuatan pasien ini adalah 1 dikarenakan hanya bisa menggerakkan ekstremitas bagian bawah menggunakan jari-jarinya. Nah, untuk Bapak angkat kakinya, jika tidak bisa diangkat lalu digeser, jika tidak bisa digeser juga coba digerakkan jari-jarinya. Nah, jika tidak bisa juga, maka kondisi kekuatan pasien adalah 0 karena pasien tidak bisa menggerakkan ekstremitas bagian bawah sama sekali. Nah, untuk pasien ini mengalami total paralisis atau paraplegia. 3. Bapak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tonus otot. Nah, di sini Bapak sekarang relax ya Pak, jangan tegang. Nah, yang pertama di sini saya akan memeriksa tonus otot di mana bagian ekstremitas atas pasien. Nah, di sini saya akan fleksikan dan ekstensikan. Nah, fleksikan dan ekstensikan bagian kiri dan kanan. Nah, lalu saya rasakan apakah terdapat tekanan pada otot atau tidak. Kemudian saya akan bandingkan antara ekstremitas kanan dan ekstremitas kiri. Kita lihat dari yang kiri dulu ya. Nih, lihat. Nah, setelah selesai kita lakukan pada bagian ekstremitas bawah. Nah, benar Pak. Nah, untuk bagian ekstremitas bawah kita lihat juga kita fleksikan dan ekstensikan. Juga ini kita lihat fleksikan dan ekstensikan. Lalu kita lihat kekuatan pada otot, pada tahanan pada otot atau tidak. Lalu kita bandingkan antara bagian kanan dan bagian kirinya. Nah, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan vaskulisasi. Nah, untuk pemeriksaan vaskulisasi ini saya akan menggunakan paru refleks untuk pasien. Di sini saya akan melihat apakah ada vaskulisasi atau tidak. Yang pertama, untuk pemeriksaan vaskulisasi pada otot dinilai apakah terdapat gerakan involunter pada otot tersebut. Nah, di sini saya akan melakukan pada kedua sisi dari ekstremitas atas dan bawah. Di sini akan saya bagian Pak. Untuk ekstremitas atas dan bagian Pak, angkat sedikit untuk bagian ekstremitas bawahnya. Lalu saya akan pada bagian ekstremitas bawahnya. Baiklah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan sensorik dengan lembut untuk melihat pemeriksaan sentuhan lembut apakah ada nyeri dan juga suhu. Nah, di sini saya akan menggunakan kapas yang ujung-ujungnya sudah runcing dan ukurannya sencing. Nah, di sini saya akan untuk sentuhannya itu di bagian ujung-ujung runcing dari kapas ini. Nah, Bapak nanti saya akan melakukan pemeriksaan sentuhan lembut. Nanti Bapak nanti akan menerima rangsangan yang saya akan berikan. Tolong jawab dengan terasa atau tidak Pak ya? Terasa atau tidak Pak? Terasa atau tidak Pak? Terasa sama atau tidak Pak? Sama. Nah, sama. Baiklah Bapak,
bisa memejamkan mata. Pejamkan mata lalu bisa dibuka ya Pak bagian bajunya. Punten Pak, bisa dibuka terlebih dahulu. Bisa Bapak pejamkan matanya. Baiklah Pak ya. Mari kita, untuk pemeriksaan ini dimulai dari bagian C3 yang berada di bagian leher menuju bagian kaki. Nah, di sini saya akan melakukan dulu pada bagian kanan, lalu pada bagian kiri. Baiklah Bapak, mari kita mulai. Terasa atau tidak? Terasa atau tidak? Sama atau tidak? Sama. Selanjutnya bagian lateral bahu. Terasa atau tidak? Terasa atau tidak? Sama atau tidak? Sama. Lalu untuk bagian lateral tangan atas, terasa atau tidak? Terasa atau tidak? Sama atau tidak? Sama. Nah, lalu kita ke lateral lengan bawah. Terasa atau tidak? Terasa atau tidak? Sama atau tidak? Sama. Nah, baiklah untuk segini lateral jari tangannya. Terasa atau tidak? Terasa atau tidak? Sama atau tidak? Sama. Baiklah untuk lalu kita bagian medial jari tangannya. Terasa atau tidak? Terasa atau tidak? Sama atau tidak? Sama. Baiklah untuk lalu kita ke bagian medial lengan bawahnya. Di sini terasa atau tidak? Terasa atau tidak? Sama atau tidak? Sama. Lalu kita untuk bagian medial lengan atasnya, terasa atau tidak? Terasa atau tidak? Sama atau tidak? Sama. Lalu kita bagian torak atasnya, terasa atau tidak? Terasa atau tidak? Sama atau tidak? Sama. Lalu kita bagian toraks bagian bawah, terasa atau tidak? Terasa atau tidak? Terasa atau tidak? Sama atau tidak? Lalu kita ke bagian perutnya. Terasa atau tidak? Terasa atau tidak? Sama atau tidak? Sama. Lalu kita lihat juga untuk bagian lateral bagian jari kakinya. Di sini kita lihat terasa atau tidak? Terasa atau tidak? Sama atau tidak? Sama. Lalu kita lihat bagian medial jari kakinya, terasa atau tidak? Terasa atau tidak? Sama atau tidak? Nah, lalu kita lihat bagian medial tungkai bawahnya, terasa atau tidak? Terasa atau tidak? Sama atau tidak? Nah, lalu kita lihat terasa atau tidak? Terasa atau tidak? Sama atau tidak? Baiklah. Bapak sudah selesai. Kita lihat apakah ada kondisi normal atau tidak, terasa atau tidak, terjadi penurunan atau tidak, apakah terasa sensasi panas atau tidak. 3. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan extrospection pain. Pak, di sini saya akan menggunakan saya akan melakukan pemeriksaan sensasi nyeri menggunakan tusuk gigi. Nah, di sini sebelumnya saya akan memberitahu kepada Bapak dulu bahwa di sini saya akan melakukan pemeriksaan sensasi nyeri, yang mana saya akan menusukkan tusuk gigi ini kepada kulit Bapak. Nanti Bapak bisa merasakan nyeri atau tidak. Jadi kalau misalnya Bapak merasakan nyeri, Bapak bisa jawab nyeri gitu Pak ya. Nah, baiklah. Di sini sama seperti yang pemeriksaan yang tadi. Di sini saya akan meminta pasien untuk membuka bagian bajunya dan menutup matanya. Lalu saya akan memeriksa pasien di satu bagian sisi, yaitu bagian kanan terlebih dahulu, baru bagian kiri. Nah, di sini untuk pemeriksaannya itu dari segmen C3 yang berada di bagian leher menuju bagian kaki. Bapak dipersilakan terlebih dahulu untuk menutup matanya. Baiklah Pak ya, kita mulai Pak ya. Di sini Pak, nyeri atau tidak? Nyeri atau tidak? Sama atau tidak? Lalu untuk di bagian bahunya, nyeri atau tidak? Nyeri atau tidak? Sama atau tidak? Sama. Lalu kita bagian lateral tangan atasnya, nyeri atau tidak Pak? Nyeri atau tidak Pak? Sama atau tidak Pak? Sama. Baiklah. Lalu kita lihat lateral lengan bawahnya, nyeri atau tidak Pak? Nyeri atau tidak Pak? Sama atau tidak Pak? Sama. Lalu kita bagian lateral jari tangannya, bagian jari tangannya, bentar seperti ini. Nyeri atau tidak Pak? Nyeri atau tidak Pak? Sama atau tidak Pak? Nah, lalu bagian medial jari tangannya, nyeri atau tidak Pak? Nyeri atau tidak Pak? Sama atau tidak Pak? Nah, lalu kita lihat bagian medial lengan bawahnya, nyeri atau tidak Pak? Nyeri atau tidak Pak? Sama atau tidak Pak? bagian
medial lengan atasnya, nyeri atau tidak Pak? Nyeri atau tidak Pak? Sama atau tidak Pak? Sama. Lalu kita bagian toraks atasnya, yang bagian atasnya nyeri atau tidak Pak? Nyeri atau tidak Pak? Sama atau tidak Pak? Sama. Lalu kita lihat bagian toraks bawahnya, nyeri atau tidak Pak? Nyeri atau tidak Pak? Sama atau tidak Pak? Lalu di bagian perutnya, nyeri atau tidak Pak? Nyeri atau tidak Pak? Sama atau tidak Pak? Nah, lalu kita ke bagian tungkai bawah, bagian tungkai atasnya di sini saya lihat juga lateral tungkai atas, nyeri atau tidak Pak? Nyeri atau tidak Pak? Sama atau tidak Pak? Sama. Lalu lagi lateral tungkai bawahnya, nyeri atau tidak Pak? Nyeri atau tidak Pak? Sama atau tidak Pak? Nah, lalu di sini juga lalu bagian lateral dari kakinya, nyeri atau tidak Pak? Nyeri atau tidak Pak? Sama atau tidak Pak? Di sini nyeri atau tidak Pak? Nyeri atau tidak Pak? Sama atau tidak Pak? Sama. Lalu di sini medial bagian tungkai bawahnya, nyeri atau tidak Pak? Nyeri atau tidak Pak? Sama atau tidak Pak? Nyeri atau tidak Pak? Nyeri atau tidak Pak? Sama atau tidak Pak? Nah, baiklah di sini setelah selesai saya akan deteksi apakah ada kehilangan sensasi atau perubahan sensasi normalnya. Lalu di sini saya akan selanjutnya ke pemeriksaan expansion temperatur. Nah, di sini untuk expansion temperatur ini saya akan memeriksa sensasi suhu. Di sini saya akan menggunakan tabung reaksi yang berisi cairan dingin atau cairan hangat. Nah, Bapak di sini saya akan bisa dibuka. Nah, di sini saya akan memberikan rangsangan dingin kepada Bapak. Nah, di sini Bapak bisa terasa, jika Bapak terasa dingin, Bapak bisa bilang dingin ya Pak ya. Dingin tidak Pak? Dingin tidak Pak? Sama atau tidak Pak? Nah, seperti itu Pak ya. Nah, sama seperti tadi, saya akan meminta pasien untuk membuka bagian bajunya dan menutup angkanya. Untuk pemeriksaannya ini dimulai dari bagian C3 yang berada di bagian leher menuju bagian kaki. Nah, di sini apakah Bapak bersedia Pak? Ya. Nah, Bapak bisa pejamkan matanya. Baiklah, kita mulai Pak ya. Dingin atau tidak Pak? Dingin atau tidak Pak? Sama atau tidak Pak? Sama. Ini terasa tidak Pak? Dingin atau tidak Pak? Ini sama atau tidak Pak? Sama. Baiklah di sini Pak, dingin atau tidak Pak? Dingin atau tidak Pak? Sama atau tidak Pak? Pak, dingin atau tidak Pak? Ini sama atau tidak Pak? Sama. Ini Pak, terasa dingin atau tidak Pak? Terasa dingin atau tidak Pak? Sama atau tidak Pak? Sama. Terasa dingin atau tidak Pak? Terasa dingin atau tidak Pak? Sama tidak Pak? Sama. Baiklah, lalu kita lihat bagian ininya, terasa dingin atau tidak Pak? Terasa dingin atau tidak Pak? Sama atau tidak Pak? Terasa dingin atau tidak Pak? Terasa dingin atau tidak Pak? Sama tidak Pak? Sama. Lalu kita bagian toraksnya, terasa dingin atau tidak Pak? Terasa dingin atau tidak Pak? Sama atau tidak ada? Sama. Ini terasa dingin atau tidak Pak? Terasa dingin atau tidak Pak? Sama atau tidak Pak? Sama. Bagian perutnya, terasa dingin atau tidak Pak? Terasa dingin atau tidak Pak? Sama atau tidak Pak? Sama. Lalu di bagian ekstremitas bawahnya, terasa dingin atau tidak Pak? Terasa dingin atau tidak Pak? Sama atau tidak Pak? Terasa dingin atau tidak Pak? Terasa dingin atau tidak Pak? Sama atau tidak Pak? Terasa dingin atau tidak Pak? Terasa dingin atau tidak Pak? Sama atau tidak Pak? Ini terasa dingin atau tidak Pak? Terasa dingin atau tidak Pak? Sama atau tidak Pak? Terasa dingin atau tidak Pak? Terasa dingin atau tidak Pak? Sama atau tidak Pak? Terasa dingin atau tidak Pak? Terasa dingin atau tidak Pak? Sama atau tidak Pak? Sama. Baiklah, untuk pemeriksaan ini kita lihat sudah selesai, kemudian kita deteksi apa ada kehilangan sensasi atau perbedaan sensasi atau normal. Ketiga, Bapak kita akan melakukan pemeriksaan proprioception position sense. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan tersebut, yang mana di sini saya akan menggerakkan ketiga jari Bapak yang tangan kanan maupun tangan kiri. Nah, di sini saya akan melihat Bapak apakah Bapak bisa menjawab dengan baik benar. Di sini saya akan jika Bapak bisa menjawab jika Bapak merasakan ke atas, Bapak jawab ke atas, jika ke bawah, Bapak bisa jawab ke bawah. Nah, di sini juga pada pemeriksaan ini tadi Bapak dipersilakan untuk menutup mata Pak ya. Baiklah, kita lakukan pada bagian tangan kanan terlebih dahulu Pak ya. Fotonya Pak ya. Ini kemana Pak? Tas. Ini kemana Pak? Lalu bagian kirinya ini kemana Pak? Tas. Ini kemana Pak? Bawah. Baiklah, setelah selesai kita bandingkan
kita bandingkan antara yang kanan dan yang kiri. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan yang sama pada bagian kakinya. Nah di sini Bapak, di sini untuk bagian kanannya ini kemana Pak? Tas. Ini kemana Pak? Bawah. Lalu ini kemana Pak? Tas. Ini kemana Pak? Bawah. Nah, ya. Tiga. Baiklah Bapak, lalu untuk pemeriksaan terakhir yaitu pemeriksaan proprioception berdasarkan sains. Di sini saya akan menggunakan garpu tala Pak. Di sini saya akan menggunakan garpu tala. Lalu ini alat yang saya akan gunakan Pak untuk pemeriksaan Bapak tadi. Nah di sini saya akan meminta Bapak untuk menutup mata seperti tadi Pak ya. Lalu untuk penggunaan garpu tala ini bisa kita menyentuh untuk bagian duanya untuk menghasilkan getaran. Lalu kita tempelkan ke bagian menyatukan kedua sisi. Lalu kita bisa tempelkan pada medial malleolus dan ulna bagian promina. Nah, lalu kita tanyakan kepada pasiennya apakah ini terasa atau tidak. Baiklah Bapak, apakah Bapak sudah siap? Baiklah. Kita mulai dari yang kanan Pak ya. Baiklah. Apakah terasa Pak? Apakah terasa Pak? Apakah terasa Pak? Nah, baiklah untuk bagian kakinya, lihat. Apakah terasa Pak? Apakah terasa Pak? Apakah terasa Pak? Nah, selanjutnya kita bisa getarkan. Garpu talanya menggunakan seperti ini. Apakah terasa Pak? Apakah terasa Pak? Apakah terasa Pak? Terasa Pak? Nah, lalu untuk bagian ekstremitas bawahnya, apakah terasa Pak? Apakah terasa Pak? Apakah terasa Pak? Nah, baiklah Bapak sudah selesai pemeriksaannya. Bisa dibuka matanya Pak. Baiklah Bapak bisa duduk kembali. Untuk pemeriksaannya sudah selesai Pak ya. Terima kasih Pak.